Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang melakukan pertunjukan balet di sebuah panggung pentas. Akan tetapi tanpa disadari, bocil ini telah menjadi target penculikan dari sekelompok orang tak dikenal yang telah siap di posisi mereka masing-masing untuk menculik bocil itu. Tepat setelah bocil itu sampai di rumah, sekelompok penculik itu pun mulai menjalankan aksi mereka. Meski mereka sempat ketahuan oleh pihak keamanan, tetapi mereka tetap berhasil kabur dari sana. Lalu mereka pun membawa gadis itu ke sebuah rumah yang telah ditentukan oleh orang yang menyewa mereka untuk melakukan penculikan terhadap bocil itu. Orang yang menyewa mereka bernama Lambert. Namun tugas para penculik itu masih belum selesai karena mereka harus menjaga bocil itu selama 24 jam sampai uang tebusan dari orang tua bocil itu sudah mereka terima. Mereka juga tidak dibolehkan memberitahu nama asli mereka selama masih dalam pekerjaan ini. Kemudian untuk memastikan agar mereka tidak dilacak oleh polisi, Lambert menyita semua ponsel milik mereka. In the bag. Thank you. Just okay. Agar mereka bisa dengan mudah berkomunikasi, Lambert memberikan mereka nama panggilan yaitu Frank, Dean, Sammy, Peter, Joy, dan Reckless. Selama 24 jam, mereka harus menjaga bocil itu dan semua kebutuhan mereka telah disiapkan oleh Lambert. Dan setelah Lambert keluar dari sana, mereka semua berkumpul di ruangan sambil mengobrol. Namun perlahan obrolan mereka sedikit memanas ketika Dean mulai menyinggung latar belakang Joy dan yang lainnya. Sontak perkataan Dean langsung dibalas oleh Joy. Dia berkata jika semua yang dikatakan oleh Dean semuanya salah. Lalu Frank merespon dengan mengeluarkan uang $100 dan dia meminta Joy untuk menebak latar belakang dirinya. Kemudian Joy menebak jika latar belakang Frank adalah seorang polisi. Hal itu berdasarkan dari sikap Frank dan senjata Glock miliknya. Lalu Frank tidak membantah perkataan Joy. Itu artinya apa yang dikatakan oleh Joy semuanya benar. Melihat hal itu, yang lainnya pun ikut tertarik dan menyuruh Joy untuk menebak latar belakang mereka masing-masing. Tentunya dengan uang taruhan $100 sama seperti yang dilakukan oleh Frank. Person I've ever met. How the fuck would you know that? Not a street cop. Dimulai dari Peter yang hanya mengandalkan otot, namun tidak menggunakan otaknya. Joy lalu menebak pada masa kecil Peter pernah dirundung oleh ayahnya sendiri. Hingga akhirnya setelah Peter dewasa, dia pun membalas perlakuan ayahnya. Lalu berlanjut ke Sammy. Dia menebak Sammy ini anak dari orang kaya yang melakukan pekerjaan ini hanya sekedar gabut saja. Terakhir si Dean. Namun Joy berkata jika Dean bukanlah orang yang profesional dikarenakan sifatnya yang aneh dan juga seorang sosiopat. Lalu kemudian Frank juga menebak bahwa Joy merupakan seorang pecandu berat. Hal itu berdasarkan dari kebiasaan Joy yang selalu memakan permen karet. Merasa aibnya dibongkar, Joy pun mengalihkan pembicaraannya dengan alasan jika dia ingin mengecek kondisi bocil yang mereka culik. Sign over your head that reads muscle. That's cheap considering you come Ketika from... Joy sampai di kamar, bocil itu bertanya apa yang sedang terjadi kepadanya. Joy pun langsung menjawab jika dia sekarang sedang diculik. Namun Joy meminta agar si bocil tidak melawan dan menuruti keinginan mereka. Lalu bocil itu meminta agar Joy melepas penutup matanya. Karena kasihan, Joy menuruti permintaannya. Joy lalu menjelaskan jika nanti mereka sudah menerima uang tebusan dari ayahnya, maka dia akan dipulangkan ke rumah. Joy juga berjanji selama masih di rumah ini tidak akan ada yang menyakitinya. Namun si bocil yang namanya Abigail berkata jika mereka sudah melakukan kesalahan yang besar telah menculiknya karena orang tuanya tidak akan peduli kepadanya. Lalu Abigail juga meminta maaf jika nanti terjadi sesuatu kepada Joy. Mendengar hal itu, Joy pun bingung dan hanya bisa terdiam. If your dad gives us money, you'll be fine. You've made a mistake. I'm sorry about what's gonna happen to you. Kemudian, Joy kembali bertanya kepada Frank tentang latar belakang dari Abigail. Karena perkataan Abigail sebelumnya seperti memberitahu jika ayahnya adalah orang yang sangat jahat. Lalu Frank berkata jika Abigail hanya menggertak saja dengan berbicara seolah-olah orang tuanya sangat kejam. Namun Frank juga merasa curiga dengan apa yang dikatakan oleh Joy. Frank pun memutuskan untuk mendatangi Abigail. Namun ketika ingin masuk ke kamarnya, dia tidak mengetahui jika sebelumnya Joy sudah membuka penutup matanya. Sontak, dia pun panik dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Abigail karena dia takut jika Abigail melihat wajahnya. Look away! Don't fucking look at me! What color are my eyes? It's a Setelah simple keluar fucking... dari kamar Abigail, tiba-tiba Frank berniat ingin segera pergi dari sana.
Tentu saja hal itu menimbulkan pertanyaan kepada Joy dan yang lainnya. Kemudian Frank menjelaskan bocil yang mereka culik adalah putri dari Christoph Lazar. Namun Dan berkata jika organisasi Lazar hanyalah urban legend atau mitos belaka. Frank pun langsung membantahnya karena menurutnya organisasi Lazar bukanlah mitos belaka dan mereka memang nyata. Perdebatan itu terjadi di antara mereka tentang apa yang akan mereka lakukan ke Abigail yang sudah mereka culik. Hingga akhirnya Frank menyarankan agar mereka tetap bertahan sampai transaksinya selesai. Namun mereka harus berjaga ekstra karena orang yang akan mereka hadapi adalah seorang pemimpin dari penjahat yang sangat ditakuti. He's not a fucking urban legend. He is very fucking real. Mereka pun berbagi tugas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Lalu Joy yang diberikan tugas untuk mengamankan akses keluar masuk dari rumah itu. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Reckless yang sedang berjaga. Reckless berkata jika dia tidak mempercayai Frank dan yang lainnya. Jadi dia mengajak Joy untuk bekerja sama dan hal itu pun langsung disetujui oleh Joy. Di saat yang bersamaan, Sammy pun dibuat terkejut ketika dia sedang berada di kamar dan Dean juga sudah berada di sana dan menakutinya. Sammy pun mengusir Dean dari sana hingga akhirnya Dean pergi ke dapur. Kemudian pintu dapur belakang terbuka dengan sendirinya. Dean yang penasaran pun mencoba mengecek ke sana, namun di sana Dean menemukan beberapa tikus saja. Lalu ketika dia berbalik badan kembali ke dapur, tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu. Di sisi lain, Sammy mendengar teriakan dari Dean. Karena penasaran, dia pun mencari sumber suara itu. Sesampainya di dapur, dia kembali dibuat terkejut oleh Dean yang sedang duduk di kursi. Dan saat Sammy menghampirinya, ternyata kelapa Dean sudah terpisah dari tubuhnya. Teriakan Sammy pun membuat Peter terbangun dan langsung mendatanginya. Kemudian Sammy menyuruh Peter untuk memberitahukan ke yang lain tentang apa yang terjadi kepada Dean. Dan ketika yang lainnya melihat kondisi Dean, mereka berasumsi jika hal tersebut adalah sebuah perbuatan anak buah Lazar yang bernama Valdez. Why do you have a dick on your face? Kemudian Reckless bercerita dia pernah mendengar bahwa dulu ada 3 orang anggota elit Lazar yang berhasil ditangkap oleh FBI beberapa tahun yang lalu. Meskipun 3 anggota Lazar yang ditangkap itu disembunyikan di lantai hotel paling atas, namun 1 hari sebelum sidang dimulai, tanpa ada alasan yang jelas, 3 anggota elit tersebut mati dengan kondisi yang sama seperti kondisi Dean sekarang. Sammy yang mendengar cerita Reckless awal tidak percaya, namun Frank meyakinkannya karena dia sudah beberapa kali melihat kejadian tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk mengecek kondisi Abigail di kamar. Setibanya di kamar Abigail, mereka tidak melihat hal yang aneh. Karena takut kejadian seperti Dean akan menimpa dirinya, Reckless pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Namun ternyata mereka telah terjebak di dalam rumah itu. Reckless kemudian langsung bergegas untuk mengambil senjatanya. Namun sayang, senjata miliknya tiba-tiba hilang entah kemana. Sementara itu, Jake kembali pergi menemui Abigail di kamar. Di sana ia ingin memastikan apakah ada orang lain yang masuk ke kamar Abigail selain dirinya. Abigail kemudian menjawab bahwa sebelumnya Frank lah yang masuk ke kamar ini. Tidak hanya itu, Abigail juga berkata jika Frank mengaku ke Abigail bahwa dia adalah anak buah dari ayahnya yang bernama Valdez. Mengetahui hal itu, Joy pun terdiam. Kemudian Reckless memanggilnya untuk mengajak berbicara sesuatu. Reckless memberitahu Joy bahwa senjatanya telah dicuri seseorang. Joy juga memberitahukan perkataan Abigail sebelumnya jika sebenarnya Frank adalah Valdez, anak buah dari ayahnya Abigail. Karena merasa ada yang gak beres, mereka pun berencana untuk melabrak Frank. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba Reckless terdiam di tempat. Joy yang melihat itu pun langsung menghampiri Reckless. Tapi ternyata Reckless sudah mokat dengan kondisi penuh luka. Seketika, Joy pun menjadi panik dan langsung mencari keberadaan Frank. Setelah bertemu dan mengatakan semuanya, di sini Frank malah bingung dengan apa yang dikatakan oleh Joy. Menurutnya, mereka sekarang sedang diadu domba oleh Abigail. Merasa ada yang gak beres, Frank pun kemudian menyuruh Peter untuk segera membunuh Abigail. Mr. Wrinkles is dead? Take another fucking step, Peter. Namun Joy tidak tinggal diam, mengingat sebelumnya dia berjanji kepada Abigail kalau tidak akan ada yang bisa menyakitinya. Ketegangan di antara mereka pun kembali terjadi. Namun yang tidak mereka sadari, tiba-tiba dengan santainya, Abigail melepaskan borgol di tangannya. Dan ternyata gadis yang sudah mereka culik merupakan bocil vampir. Meskipun Frank berhasil menembak jidatnya, namun tentu saja karena filmnya masih panjang, Abigail tidak akan mati semudah itu.
Untungnya, mereka masih sempat mengurung Abigail di dalam kamar. Kini mereka mengetahui jika selama ini mereka hanya dipermainkan oleh Abigail yang ternyata dia adalah Valdez. Mereka juga kaget karena bocil yang mereka culik merupakan seorang vampir. Setelah mengetahui fakta tersebut, Frank pun mengajak mereka semua untuk segera membunuh Abigail. Tapi Joy menolak ajakan Frank karena menurutnya jika mereka membunuh Abigail maka mereka akan kehilangan hak untuk bernegosiasi dengan Lazar. Tapi meskipun begitu, Frank tetap ngotot ingin membunuh Abigail walau tanpa bantuan Joy. Kemudian, Frank menyuruh Peter membuat tombak dari stik biliar untuk mencolok Abigail. Sedangkan Sammy disuruh untuk mengambil bawang putih agar bisa menangkal Abigail yang merupakan seorang vampir. Namun Joy tidak mau ikut karena menurutnya hal itu sia-sia saja. Mengingat Abigail ini anak yang cerdas, buktinya mereka tadi berhasil diadu domba oleh si Abigail. There's pool cues in the game room. Go sharpen them into steaks. You go check the kitchen for garlic. Alone. Sammy, those are fucking onions. Let's hit the kitchen first. Fucking onions. Dan setelah mereka melakukan penyerangan, ternyata apa yang dikatakan Joy benar. Frank, Peter, dan Sammy gagal membunuh Abigail. Dia juga ternyata tidak mempan dengan bawang putih maupun salib. Bahkan kakinya Frank sampai terluka dengan kayunya sendiri. Di dalam keputusasaan itu, Joy lalu menyarankan untuk menyuntik Abigail dengan obat bius yang mereka pakai ketika menculik Abigail. Karena sudah tidak ada pilihan lain, mereka semua pun akhirnya setuju dengan saran Joy dan mulai berpencar untuk melumpuhkan Abigail. Ketika sedang mencari keberadaan Abigail, tanpa sengaja, Sammy terjatuh ke dalam kolam yang ternyata kolam itu telah dipenuhi oleh banyaknya mayat. Dan Peter yang terlihat tidak serius mencari Abigail, dia malah didatangi oleh Abigail. Sontak Peter yang panik pun langsung berusaha kabur dari kejaran Abigail. Dan tanpa sengaja Peter terjatuh dari tangga karena kebetulan Frank membuka pintu yang dilalui oleh Peter. Abigail kemudian beralih mengejar Frank dan dia pun berhasil menangkapnya. What color are my? Kemudian dari belakang, Joy langsung berusaha menyuntikkan bius itu ke Abigail. Namun sayang, usahanya gagal, yang membuat obat bius itu terlempar ke balik pintu besi yang terkunci. Tidak hanya itu, tangan Sammy juga digigit oleh Abigail ketika hendak menolong Frank. Beruntung setelah itu, Peter berhasil menangkapnya, dan Joy pun berhasil mengambil suntikan itu hingga akhirnya mereka pun berhasil membuat Abigail pingsan. feel like I got bit by a fucking vampire. Lalu, setelah mereka mengurung Abigail, Joy berkata dia akan membebaskannya jika Abigail memberitahu cara agar mereka bisa pergi dari rumah ini. Akan tetapi, Abigail menolak pemberitahuan hal tersebut. Kemudian, Abigail mempermainkan pikiran mereka dengan cara membongkar latar belakang mereka masing-masing. Dimulai dari Sammy, di mana nama sebenarnya adalah Jesse. Abigail mengungkap Jesse memulai kejahatannya dengan mencuri semua uang milik orang tuanya sendiri. Lalu si Terence, nama asli dari Peter, di mana dia pernah membunuh rekannya sendiri hanya demi uang. Kemudian Adam, nama asli dari Frank. Ternyata dia adalah seorang detektif yang pernah menyusup di organisasi Lazar hingga akhirnya berhasil menangkap 3 petinggi elit di organisasi tersebut. Namun usahanya sia-sia saja karena sehari sebelum sidang, Abigail membunuh orang yang susah payah ditangkap oleh Frank. Terakhir, Analia, nama asli dari Joy. Dia merupakan mantan petugas tenaga medis di Angkatan Darat yang dipecat akibat kesalahan prosedur yang menyebabkan kematian pada orang yang dia rawat. Merasa tidak terima dengan perkataan Abigail, Joy kemudian membalas dengan berkata jika posisi Abigail sekarang terkurung yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Namun Abigail meresponnya dengan santai. Dia berkata jika dia memang sengaja membuat dirinya tertangkap. Dan ternyata si Lambert, orang yang sudah menyewa mereka untuk menculik Abigail, dia adalah anak buahnya Lazar atau ayahnya Abigail. Abigail menyusun rencana agar dirinya diculik karena pada dasarnya dia hanya ingin mempermainkan mangsa yang akan dia santap. Makanya di dalam kolam tadi banyak sekali tumpukan mayat.
Dan orang-orang itu merupakan korban yang sudah dijebak Abigail, sama seperti rombongan Frank. Kemudian Abigail kembali mempermainkan pikiran mereka dengan berkata dia akan membebaskan 2 orang yang mau melepaskannya dari dalam kurungan. Peter yang termakan hasutan itu, dia pun berniat ingin membuka kurungan tersebut. Namun Joy mengancam akan menembaknya jika dia berani membuka kurungan Abigail. Namun Peter yang otaknya jarang digunakan, dia pun tetap ingin membuka kurungan Abigail, yang membuat Joy terpaksa menembaknya. Akan tetapi, lagi-lagi Abigail hanya mempermainkan mereka, karena ternyata dengan mudahnya dia bisa menghancurkan pintu besi tersebut. Beruntungnya Joy berhasil menyelamatkan Frank dengan cara menghancurkan tembok yang membuat cahaya matahari tepat mengenai tangannya Abigail. Lalu setelah itu, mereka pergi berlindung di balik sinar matahari yang terpancar di perpustakaan. Tidak lama kemudian, Sammy terpikirkan sebuah ide untuk merusak sumber listrik yang ada di rumah tersebut. Maka dengan otomatis sistem keamanan yang mengunci mereka di rumah itu akan mati. Kemudian mereka pun berpisah menjadi 2 kelompok untuk mencari pusat sumber listrik di rumah itu. Sammy bersama Peter dan Joy bersama Frank. Ketika mereka sedang mencari sumber listrik, Sammy yang sebelumnya digigit Abigail ternyata dia telah berubah menjadi vampir. Hal itu pun membuat Abigail bisa mengontrol tubuh Sammy untuk membunuh Peter. Lalu selanjutnya dia berpura-pura jika Abigail lah yang telah membunuh Peter. Akan tetapi kali ini Joy tidak mudah tertipu. Kemudian dia mengajak Frank untuk bergegas kabur dari sana. Hingga akhirnya mereka kembali ke ruangan perpustakaan. Di sana Joy nampak menemukan aluminium untuk memantulkan matahari yang berhasil membuat tubuh Sammy hancur terbakar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sebuah pintu rahasia di ruangan perpustakaan itu terbuka. Karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua terpaksa masuk ke pintu rahasia itu. Ketika menyusuri ruangan itu, mereka dibuat terkejut karena ternyata di sana ada Lambert yang juga merupakan seorang vampir yang telah menunggu kedatangan mereka. Di sini, Lambert menawarkan Frank untuk berubah menjadi vampir dan bergabung dengan organisasinya mereka. Tanpa diduga, Frank pun setuju dengan tawaran tersebut. Namun tanpa Lambert ketahui, Frank sudah memiliki rencananya sendiri. Ketika dia sudah berubah menjadi vampir, Frank pun langsung membunuh Lambert. Tidak lama setelah dia membunuh Lambert, Abigail berhasil menemukan keberadaan mereka. Akan tetapi, Abigail tidak mengetahui jika Frank telah berubah menjadi vampir. Dan ketika Abigail lengah, Frank berhasil menghisap darah Abigail. Kemudian Joy memanfaatkan kesempatan itu untuk menonaktifkan semua sistem keamanan dan langsung bergegas pergi dari sana. Tidak lama dari itu, Frank pun berhasil menangkapnya. Namun Frank tidak berniat untuk langsung membunuh Joy. Then we're gonna go see that kid of yours. Hingga akhirnya Abigail memberi tawaran untuk membantunya membunuh Frank karena sebelumnya Frank berhasil menghisap sebagian darahnya. Hal itu pun membuat dia menjadi lemah. Meskipun mereka berdua sudah bekerja sama, namun Frank masih jauh lebih kuat dari mereka dan kembali berhasil membuat mereka berdua terpojok. Frank kemudian mencoba menyuruh Joy agar membunuh Abigail. Namun tanpa dia sadari, Joy hanyalah berpura-pura menurutinya saja. Lalu akhirnya mereka pun berhasil membunuh Frank. Oh, fuck. Thank you. Ketika Joy merasa semuanya telah selesai, tiba-tiba ayahnya Abigail atau si Lazard datang ke rumah tersebut. Tanpa basa-basi, Lazard berniat ingin membunuh Joy. Akan tetapi, Abigail langsung mencegahnya. Kemudian dia memohon agar ayahnya mau melepaskan Joy. Karena Abigail yang meminta, tentu saja Lazard pun menurutinya. Kemudian dia menyuruh Joy untuk segera pergi dari sana sebelum dia berubah pikiran. Dan film pun tamat. Semangat wahai kawan-kawan di muka bumi ini. Janganlah pernah ragu dan jangan pernah kau bersedih. Lihatlah kami di sini menghiburmu yang di sana. Kami untukmu, engkau untukku, kita semua sama.